got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Jadi nikmat sehat itu harus kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan sehat kita bisa beraktivitas, bisa belajar dengan semangat. Ya. Pada hari ini sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Coba dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa dulu. Diwakili wakilnya. Doa pelan. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita belajar IPS ya. IPS itu seru ya. Kita belajar IPS dengan penuh semangat. Masih bersama Bu Laili di sini ya. Jadi sebelum ini siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke, baik. Jadi kalau masuk semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPS untuk materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Jadi anak-anak, hari ini materi kita ini ada hubungannya dengan materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu kebutuhan ya. Anak-anak, kalau belajar IPS itu kuncinya adalah asal kalian mau membaca buku. Jadi kalau kalian mau membaca buku, pasti kalian akan bisa ya. Dan kunci sukses semua orang adalah dengan membaca atau berliterasi ya. Jadi berliterasi tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami ya. Nah, dari sini paham ya. Jadi kalau belajar malamnya bukunya dibaca, materinya dipelajari, supaya besok pada saat masuk sekolah kalian sudah punya pengetahuan ya. Jadi gelasnya tidak kosong, sudah ada isinya ya. Walaupun itu sedikit. Oke, sekarang bukunya dikeluarkan, buku IPS-nya semuanya dikeluarkan. Ya, jadi materi kita hari ini kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ada hubungannya dengan pelajaran yang kalian pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia itu banyak sekali. Karena itu dikatakan bahwa kebutuhan itu tidak terbatas. Ya, ada yang tahu kebutuhan itu apa? Angkat tangan. Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Ayo Mbak, Mas, angkat tangan. Nah, ya lain kali kalian harus lebih giat belajar membaca buku. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk dapat hidup dengan layak. Ya, itu sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, diingat dengan belajar ya. Jadi kebutuhan manusia tidak terbatas, saking banyaknya kebutuhan itu. Ada kebutuhan berdasarkan kepentingan ya, ada kebutuhan berdasarkan sifat, ada kebutuhan berdasarkan objek ya. Nah, itu macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia yang banyak sekali, tidak terbatas, harus dipenuhi. Dipenuhi dengan apa? Dengan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu berupa apa, Bu? Alat pemuas kebutuhan itu berupa barang atau jasa. Nah, barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu harus diproduksi, ya, tidak didapat secara gratis, tapi harus diproduksi, ya. Kemudian barang dan jasa yang tersedia itu jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini ya. Kemudian anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak bisa memahami, menjelaskan tentang apa itu kelangkaan. Yang kedua,
anak-anak bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, nanti anak-anak setelah pembelajaran ini harus sudah bisa menjelaskan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan. Ya. Jadi seperti dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mesti menemui apa itu kelangkaan. Seperti saat ini pada musim kemarau yang panjang, kira-kira apa yang langka di sekitar kalian? Air, betul ya. Jadi sama dengan di tempatnya Bu Guru, rumahnya Bu Guru juga air yang langka, ya. Karena musim kemarau panjang airnya harus beli. Yang dulu belum tidak beli didapat dengan gratis dari air sumur, sekarang harus beli karena barangnya langka, sumber dayanya langka. Selain air, apa saja yang ada di lingkungan kalian yang sekarang ini langka? Para petani sekarang tidak memproduksi padi ya, karena musim kemarau tidak menanam padi. Kenapa kok gak nandur padi? Kenapa? Karena tidak ada hujan. Karena selama ini petani yang ada di daerah kita itu hanya mengandalkan pada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan, tidak bisa menanam padi. Akhirnya beras bagaimana? Langka ya. Beras harganya naik ya. Itu karena langka ya. Karena petaninya tidak bisa produksi padi. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nanti kita akan berdiskusi. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan berdiskusi tentang kelangkaan dan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Nanti setiap kelompok akan presentasi ke depan. Baik, setelah ini guru akan memutarkan video tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi anak-anak bisa mengamati videonya nanti, bisa mengidentifikasi sehingga anak-anak paham, oh kelangkaan itu seperti itu. Faktor-faktor kelangkaan itu apa saja yang menyebabkan. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan dengan adanya kelangkaan, mencegah kelangkaan. Cek beras itu gak langka, biar air itu tidak langka ya. Jadi nanti kita amati bersama videonya. Nanti anak-anak tidak hanya mengamati, tapi nanti dianalisis, diidentifikasi ya. Diperhatikan videonya ya, semuanya mengamati videonya. Nanti diberi buku-buku pertanyaan videonya ini ya.
sosial yang pasti dengan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? Sumber daya alam. 1. Sumber daya alam yaitu segala pilihan yang berasal dari alam dan dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas sehingga dalam pemanfaatannya sumber daya alam subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kalian suka dengan video Iya, jadi sudah mengamati videonya ya. Ya, sudah diamati tadi. Oke. Ya, sekarang Bu Guru mau memberikan pertanyaan ya. Pertanyaannya kira-kira anak-anak sudah tahu kelangkaan itu apa dari melihat video tadi. Ayo siapa yang bisa menjawab, nanti saya beri pulpen ini. Nah, ini ada pulpen. Ayo siapa yang bisa menjawab kelangkaan itu apa? Apa yang disebut dengan kelangkaan tadi di videonya tadi?
Iya, benar. Kelangkaan itu adalah masalah ekonomi yang terus terjadi dan terus berlanjut. Tapi definisinya apa, pengertiannya itu masih belum betul, Mas, ya. Jadi ada yang bisa. Kelangkaan itu suatu kondisi yang bagaimana? Seperti sekarang air langka. Tadi di videonya tadi ada ibu-ibu yang membeli susu di supermarket. Ada 5 ibu yang membeli susu di supermarket, tapi susunya tinggal 3. Jadi ada 2 ibu yang tidak mendapatkan susu, ya, susu untuk anaknya tadi. Nah, berarti kan barang itu langka karena tidak didapatkan. Nah, kira-kira kelangkaan itu apa? Suatu kondisi yang bagaimana? Kebutuhan manusia banyak tadi loh, ya. Iya, suatu kondisi yang tidak dapat, kebutuhan tidak dapat terpenuhi karena sumber dayanya terbatas, ya. Tepuk tangan untuk Mas siapa tadi? Nicole Banyanas. Ada lagi pertanyaannya untuk berikutnya. Tadi sudah di videonya tadi sudah ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya. Bukunya ada, Mas. Coba. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Di buku sampai ada. Di bukunya dibaca, ya. Dipelajari. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan itu apa saja? Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Kenapa barang itu menjadi langka? Kenapa barang itu sulit ditemui? Seperti tadi air, beras mahal, susu di supermarket persediaannya juga sedikit. Karena kerusakan ekosistem alam yang pertama. Yang kedua apa? Ada beberapa faktor. Yang kedua, alat memuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. alat memuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. Yang ketiga, apa lagi? Dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Oh, bukan. Jadi masih disebutkan 2. Siapa yang bisa lengkap semuanya? Ayo, Mbak. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kemudian apa lagi? kecakapan sumber daya manusia. Kecakapan sumber daya manusia. Apa lagi? Pertumbuhan penduduk yang meningkat. Potensi sumber daya alam yang beragam. Potensi sumber daya alam yang beragam. Perkembangan iptek yang tidak merata. Perkembangan iptek yang tidak merata. Tadi sudah di videonya ada, di buku kalian juga sudah ada. Jadi harus belajar membaca, ya. Masnya sudah dapat hadiah. Satu lagi pertanyaan, ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya? Jadi kenapa? Supaya beras tidak langka sekarang, supaya air itu tetap ada walaupun musim kemaraunya panjang. Kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan? Mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Ya, terus apa lagi? Meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Meminimalkan sumber daya, memakan sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi ada sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Misalnya minyak bumi, batu bara harus diminimalkan. Apalagi, Mas? Menggunakan teknologi yang tepat. Menggunakan teknologi yang tepat. Terus apa lagi? Mencari alternatif sumber daya Mencari alternatif sumber daya pengganti. pengganti. Oke? Ya, semuanya ada di buku, dipelajari bukunya. Jadi Mas siapa? Ya, oke. 3 pertanyaan cukup. Nanti kita sambung lagi. Oke, sekarang anak-anak sudah dapat gambaran ya tentang pengertian dari kelangkaan, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, kemudian upaya kita untuk mencegah terjadinya kelangkaan. Ya, baik. Sekarang anak-anak sudah ada di kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Guru bagikan LKPD-nya ya. Jadi di LKPD nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dipecahkan, didiskusikan bersama. Jadi sampai nanti harus aktif semuanya, tidak boleh ada yang diam, karena Bu Guru nanti menilainya dari keaktifan kalian untuk menyumbangkan idenya, ya. Jadi ini kelompok enggak, si Jito yang menggawe boten, ya. Jadi semuanya harus bekerja. Nanti kelompok yang aktif presentasinya baik, nanti dapat hadiah lagi, ya. Guru bagikan LKPD-nya dulu.
Baik anak-anak, RKPD-nya sudah bisa dikerjakan mulai sekarang. Diberi waktu Bu Guru kira-kira 30 menit selesai ya. Jadi beberapa pertanyaan harus dijawab di kertas kosong baliknya itu. Jawabannya dicari di buku paket. Ya. Semuanya harus aktif ya. Soalnya ada 3 ya. Soalnya ada 3. Diberi nama kelompoknya kelompok 3, terus nama anggota kelompoknya siapa saja. Diberi nama kelompoknya. Kelompoknya ini butuh kerjasama kan, harus kerjasama semuanya ya. Nama lengkap ya, nama Oke, jadi semuanya harus aktif ya, harus menjawab semua pertanyaan itu, semuanya harus aktif ya. Nanti waktunya sampai jam 8, jam 9 kurang seperempat. Sekarang jam 8 lebih 17 ya. Jadi segera dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan bersama sama semuanya, semua anggota kelompok ya.
jelas sih. Soalnya ini sih tulisan kayak lagi sama gitu. Sumber daya alam. Ada yang sudah selesai? Sampun. Kelompok 1 berarti ya kelompok 1 dulu. Tapi yang lainnya tetap menyelesaikan karena nanti semuanya maju, semuanya presentasi. Ya. Sambil menunggu yang lain selesai. Maka kelompok 1 karena sudah selesai, kelompok 1 bisa presentasi. Ya, ingat di sini semuanya. Kelima. Baik, kelompok 1. Ayo dimulai presentasinya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan presentasi
sumber daya alam dapat digunakan dalam pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Alat memuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas. Kerusakan ekosistem alam, pencemaran sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang beragam, perkembangan iptek yang tidak merata. Mengapa sumber daya alam masih dibutuhkan hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia? Karena sumber daya alam merupakan sumber daya yang paling dibutuhkan. Bagaimana ide kalian untuk mengurangi kelangkaan sumber daya alam yang semakin meningkat? Mengolah sumber daya alam dengan berkelanjutan, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, menggunakan teknologi yang tepat guna, mencari alternatif sumber daya pengganti. Kelompok lain ada yang menanggapi atau bertanya jawabannya kelompok 1 tadi? Apa setuju dengan jawabannya kelompok 1? Ya, ayo Pak, yang nomor berapa Mas? Setuju. Yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setuju. Tapi nomor 2 itu ada yang belum lengkap jawabannya. Nanti kelompok yang lain bisa melengkapi ya. Yang nomor 2 jawabannya tadi. Ya. Kelompok 1 cukup, berarti tidak ada tambahan lagi. Ya. Kelompok 1 selesai presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang lain. Siapa yang sudah siap? Kelompok yang lain? Ayo. Kelompok 2 sudah? Belum. Diskusi ya, mulai untuk diskusi aktif ya. Kelompok sudah selesai diskusinya, silakan maju ke depan. Ayo, sini Mbak. Semuanya. Nanti bergantian. Ayo. Ayo Mas. Ya. Siapa yang ada dulu? Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas.
Perkembangan integrasi data. Karena sumber daya alam yang mengelola sumber daya alam yang mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, meningkatkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, menggunakan teknologi yang tepat guna, mencari alternatif sumber daya pengganti. Kelompok yang lain bagaimana? Jawabannya kelompok 2. Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang bertanya? Tidak ada. Oh ya, berarti kelompok 2 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya, kelompok 3 sudah siap? Silakan maju ke depan kalau sudah siap. Kelompok 3 semuanya. Bagaimana sumber daya alam dapat menjadi kebutuhan yang berasal dari alam jumlahnya terbatas, ekosistem alam, cakupan sumber daya alam dan sumber daya alam yang beragam, pengembangan intek yang tidak masih dibutuhkan di dasar kebutuhan manusia. Buatlah gagasan atau ide yang tepat. Mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, menggunakan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, menggunakan teknologi yang tepat guna, mencari alternatif sumber daya pengganti. Kelompok 4 sudah selesai. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Berarti sudah selesai kelompok 4. Tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 3. Maaf. Terakhir kelompok 4. Terakhir kelompok 4.
Ayo kelompok 4. Ya, kelompok terakhir kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bagaimana faktor sumber daya alam dapat menjadi langka? Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam yang jumlahnya terbatas, kerusakan ekonomi sistem alam, ekosistem alam, kecakapan sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang beragam, perkembangan impact yang tidak merata. Mengapa sumber daya alam masih dibutuhkan hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan? Karena sumber daya alam yang terbatas. Bagaimana ide kalian untuk mengurangi kelangkaan sumber daya alam yang semakin menipis? Mengelola sumber daya alam, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 ada yang bertanya ke kelompok 4? Betul. Kelompok 2 juga? Tidak ada tanggapan. Ya, kelompok 4 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, dari hasil diskusi tadi, guru mengamati, ya. Jadi kalau diskusi itu semuanya harus bekerja. Kok nilainya nggak harus bekerja saja, yang nanti tidak dapat nilai. Ya. Jadi semuanya harus menyumbangkan idenya, harus aktif, ya. Kemudian tadi jawabannya tadi yang nomor 1 dan 2 semuanya sudah betul. Tinggal yang nomor 1 dan nomor 3. Tinggal nomor 2 yang semuanya dinilai guru belum lengkap jawabannya. Jadi diperhatikan, dilihat LKPD-nya. Yang nomor 2 itu mengapa sumber daya alam masih dibutuhkan hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Jadi sumber daya alam itu kenapa masih dibutuhkan hingga saat ini? Manusia tidak dapat hidup tanpa sumber daya alam atau tidak? Tidak dapat hidup tanpa sumber daya alam, gitu. Karena semua yang ada di alam itu nantinya akan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Tadi di video sudah ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non hayati, ya. Jadi ada sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, ada air, tumbuhan, hewan, ya. Tumbuhan, hewan itu sumber daya alam hayati. Yang non hayati itu air, sinar matahari, tanah, itu semuanya dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Untuk memproduksi alat pemuas kebutuhan yang tadi berupa barang dan jasa. Jadi sampai kapanpun sumber daya alam itu masih terus dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tadi. Jadi kalau sumber daya alam maka tidak dapat memproduksi barang. Ya, misalnya pabrik ini ban mobil, ban sepeda itu bahan bakunya apa? Karet. Karet itu sumber daya alam. Ya. Kalau karetnya tidak bisa produksi ban. Ya. Kok ono sepeda ontel, misalnya sepeda motor, kok ono ban kabeh. Ya. Karena tidak produksi pabriknya karena sumber daya alamnya tidak ada. Jadi mengapa? Jawabannya nomor 2 tadi. Mengapa
karena untuk dibutuhkan, iya, karena dibutuhkan dalam proses produksi untuk menjadi alat kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa tadi. Sampai di sini paham materi kita hari ini? Paham ya? Jadi anak-anak bisa yang pertama tadi pengertian kelangkaan itu apa? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang begitu banyaknya, maka timbul kelangkaan. Ya, kemudian yang kedua faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan tadi sudah didiskusikan bersama. Yang ketiga, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kelangkaan tadi juga sudah didiskusikan bersama. Yang berikutnya untuk lebih memahami tentang materi kita, Bu Guru ingin membagikan lagi tes tulis per individu ya. Jadi satu anak satu ya, dikerjakan. Sekarang beri waktu Bu Guru. Satu-satu ya. Terus namanya sendiri-sendiri. Soalnya cuma satu. Oke, sekarang kerjakan ya, yang individu. Jadi anak-anak mengerjakan semuanya ya di LKPD-nya tadi yang sudah dibagikan Bu Guru. Ya, ditulis namanya sendiri-sendiri. Namanya terus pertanyaan ini. Waktunya 10 menit ya, jadi tidak semua harus mengerjakan, dicari informasinya di bukunya dibaca ya. Nanti dinilai Bu Guru, yang dari kelompok juga, dari individu juga.
Baca. Pertanyaannya kan bagaimana menggunakan teknologi yang semestinya untuk mendukung ketersediaan sumber daya alam, ya. Jadi dalam sumber daya alam itu harus di pengolahannya itu harus menggunakan teknologi. Nah, teknologi yang bagaimana yang bisa mendukung ketersediaan sumber daya alam? Ada faktor yang menyebabkan kelangkaan antara lain itu perkembangan iptek yang tidak merata. Nah, ya. Jadi misalnya kalau sekarang musim kemarau, kekeringan, tidak ada air, maka bagaimana memanfaatkan teknologi itu supaya pada musim kemarau air itu ada. Itu gambarannya. Oke. Jadi bagaimana penggunaan teknologi sehingga teknologi itu bisa digunakan untuk mencegah kelangkaan. Seperti sekarang musim kemarau, airnya langka. Nah, bagaimana penggunaan teknologi itu bisa digunakan untuk mencegah supaya air pada musim kemarau tidak langka. Langkah kita bagaimana, ya, teknologinya? Misalnya beras, ya, beras sekarang langka. Nah, bagaimana penggunaan teknologi pertanian yang mendukung ketersediaan sumber daya alam berupa beras tadi, sehingga pada saat musim kemarau, di saat petani tidak memproduksi padi, beras itu tetap ada. Jadi teknologinya yang dimanfaatkan teknologi apa? Bagaimana? Ya, itu gambarannya dari jawabannya, ya. Jadi bagaimana menggunakan teknologi yang semestinya untuk mendukung ketersediaan sumber daya alam. Jadi teknologi yang digunakan yang bagaimana? Misalnya kalau teknologi di bidang pertanian, apa yang sekarang dipunyai teknologi apa? Kalau dulu menanam padi dengan tenaga manusia, tapi sekarang menanam padi bisa dengan mesin penanam padi, ada kan? Ya. Kemudian lagi ada lagi pada saat memanen padi. Kalau dulu memanen itu dengan alat seadanya, dengan sabet. Tapi sekarang teknologinya sudah menggunakan mesin untuk memanen padi. Apa mesinnya, apa namanya? Kombi, ya. Jadi untuk memanen padi menggunakan mesin. Apalagi di negara maju. Negara kita Indonesia itu negara berkembang, ya. Kalau negara maju malah teknologi pertaniannya lebih canggih. Kalau di negara barat malah dari proses penanaman, pemanenan sampai kering itu semuanya sudah tenaga mesin semuanya, tidak menggunakan tenaga kerja manusia. Jadi semuanya menggunakan mesin sampai berasnya padinya dimasukkan di dalam sak sudah kering itu tidak usah dijemur, ada mesin pengering sendiri. Ya, jadi meringankan tugas manusia, ya, dengan teknologi itu. Ya, sampai sini paham ya? Ya, silakan dijawab itu pertanyaannya. Ya. Sampai jam 9 lebih 5 menit nanti kita jam 8 lebih 50. Jadi masih 10 menit lagi. Kalau air kira-kira apa teknologi yang digunakan untuk mencegah kelangkaan air itu?
Kalau di sini menggunakan apa? Baseline ya. Kalau baseline itu berarti dari air waduk, oke. Kemudian dikumpulkan di itu, iya. Supaya tidak ngantuk, es breaking dulu ya. Tadi belum es breaking ya. Oke, kita es breaking dulu. Es breakingnya tadi tepuk fokus ya. Tepuk fokus melihat, nanti mendengar, sungguh-sungguh fokus ya. Kita mulai dulu. Tepuk fokus melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Tepuk fokus melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Kalau sudah fokus, dikerjakan lagi misalnya ya. Misalnya ini lagi diberi buku gambaran sumber daya alam hewani. Kan kita butuh makanan ya, butuh makanan dari sumber daya alam. Selain sumber daya alam nabati, tumbuh-tumbuhan juga butuh sumber daya alam yang berasal dari hewan. Misalnya ayam, itu diambil telurnya, dagingnya. Nah, bagaimana teknologi yang digunakan untuk memproduksi ayam itu? Nih, misalnya ada mesin penetas ya. Kemudian apalagi? Kalau untuk sapi ada inseminasi buatan, penyuntikan itu untuk berkembangbiakan. Ya. Jadi sumber daya alam apapun itu yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Ya, sumber daya alam hayati tadi atau sumber daya alam non hayati. Matahari termasuk sumber daya alam atau bukan? Sumber daya alam, matahari termasuk sumber daya alam. Nah, untuk sekarang kan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi, batu bara itu setelah digunakan tidak dapat digunakan lagi. Nah, untuk mencegah kelangkaan minyak bumi dan batu bara, manusia itu harus ada sumber daya alternatif yang bisa digunakan. Jadi matahari dengan tenaga surya, kalau di tempatnya berburu itu ada lampu yang bisa menyala tanpa listrik. Jadi kalau siang dia menampung cahaya matahari, kalau malam bisa nyala
dengan tadi ya sinar matahari tadi. Itu termasuk teknologi. Nah, di sini ada atau tidak seperti itu. Lampu yang bisa menyala tapi tidak dengan listrik, ya, tapi dengan sinar matahari. Kalau waktu siang menampung sinar matahari, itu juga termasuk sumber daya alam yang dapat digunakan dengan menggunakan teknologi. Ya, matahari, menggunakan panel surya, ya. Pertanyaan tadi dengan alat menanam menggunakan mesin, alat memanen dengan menggunakan mesin, ya itu juga termasuk teknologi untuk mendukung ketersediaan sumber daya alam. Diuraikan sendiri menurut kata-katanya ini ya, diberi gambaran seperti itu. Korban kuno. Kemudian untuk anak kelas 8A mohon masuk kelas. Sekali lagi untuk kelas 8A mohon masuk kelas. Kalau yang tidak masuk saya beri sanksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah
Oke. Daerahnya ada yang kanan kiri ya, boleh kanan kiri itu lampu yang dari Sudah. Kalau sudah dikumpulkan semuanya sama LKPD ya, kelompok tadi ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. LKPD individu maupun LKPD kelompok sudah selesai. Jadi anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Apa kalian senang mengikuti pelajaran pada hari ini? Kira-kira apakah ada kesulitan dalam pembelajaran materi ini? Kesulitan? Ada kesulitan atau tidak? Sudah paham atau belum? Sudah, alhamdulillah. Yang ketiga, apa manfaat mempelajari pelajaran ini pada hari ini? Manfaatnya apa? Kira-kira dengan mempelajari materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kira-kira manfaatnya apa bagi kalian? Ya, bisa tahu benda apa saja yang langka. Kemudian bagaimana upaya untuk mencegah kelangkaan dari diri kita sendiri. Nggih. Jadi kalau ada hutan yang ditebangi, kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk menanam pohon di sekitar lingkungan kita, ya. Itu untuk keberlanjutan sumber daya alam agar tetap tersedia. Kalau banyak pohon yang ditanam, maka akan banyak sumber air yang tersedia, ya. Nah, jadi jangan sampai lingkungan sekitar kita itu tidak ada pohonnya, ya. Itu yang bisa kita lakukan dan manfaatnya juga akan terasa. Nek akeh wit-witan iku masya musim kemarau airnya tetap ada. Jadi di rumahnya Bu Guru itu alhamdulillah sampai sekarang belum beli air, ya. Tapi di daerah lain sudah beli air tangkian itu, ya. Karena apa? Kita harus menanam pohon-pohon di sekitar kita untuk ketersediaan air, ya. Selain itu apa lagi? Jadi apa yang kita dapat simpulkan dari sini? Sudah tahu paham tentang kelangkaan, ya? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang ada itu jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak
terbatas. Jadi kebutuhan manusia banyak sekali. Sampai nek kebutuhan tangi turun sampai ke rumah tidur lagi aja banyak sekali kebutuhannya. Dan itu semua harus dipenuhi, ya. Karena kalau tidak dipenuhi, hidupnya tidak layak, ya. Jadi kebutuhan dan keinginan itu lain. Kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi, tapi kalau kebutuhan harus dipenuhi. Kebutuhan sandang, pangan, papan, nah, itu kebutuhan pokok. Apalagi itu harus dipenuhi, ya. Kemudian anak-anak, Bu Guru memberikan pertanyaan lagi. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah lagi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya secara lisan aja ya. Tadi Bu Guru sudah berulang kali menyampaikan tentang definisi dari kelangkaan. Siapa yang bisa lagi? Satu. Kelangkaan itu apa tadi? Yang pas tadi. Tadi Bu Guru baru saja suatu kondisi di mana sumber daya yang ada terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu kelangkaan suatu kondisi, ya. Jadi kondisi yang langka, barangnya sulit ditemui, itu menjadikan langka. Ada lagi satu lagi pertanyaan. Coba siapa yang bisa? Bagaimana dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya? Jadi kelangkaan sumber daya itu ada pengaruhnya, ada dampaknya. Ya, dampaknya apa? Misalnya sekarang beras langka, itu dampaknya bagaimana? Air langka sekarang karena musim kemarau, itu dampaknya bagaimana? Pengaruhnya? Air sulit didapatkan. Jadi kalau air sulit didapatkan itu terus dampaknya bagaimana? Kalau beras sulit didapatkan, dampaknya bagaimana? Produksinya menurun, betul. Jadi produksi beras menurun dampaknya. Yang kedua, kalau produksi beras menurun, harganya menjadi murah apa? Menjadi mahal atau murah? Mahal. Harga barangnya menjadi mahal karena barangnya langka. Jadi yang pertama produksi menurun, yang kedua barangnya harga barang mahal, yang ketiga pendapatan masyarakat turun. Ini barangnya larang, sumber dayanya maka pendapatan masyarakat menjadi turun. Misalnya petani sekarang tidak memproduksi padi, ya, karena musim kemarau, sawahnya kering, nggak ada air karena sawahnya tak ada hujan, maka petani tidak memproduksi padi, pendapatannya menurun. Jadi tidak dapat uang dari hasil produksi padi. Mau jaga padi yang kemarin waktu musim penghujan dipanen, itu aja kalau masih ada, ya. Ini kak harus ditolong ini yang bondo nang sawah mana ini. Kalau sudah habis maka pendapatannya dari mana? Tidak ada, gitu. Menurun. Jadi dampak ekonomi dari kelangkaan sumber daya yang pertama apa tadi? Produksi menurun. Kemudian harga barangnya mahal atau meningkat. Yang ketiga, pendapatan masyarakat juga ikut turun. Selain beras, apalagi ya yang sekarang harganya mahal? Bensin, ya air. Sampai beli air mas di rumah? Ada yang beli air? Sini yang beli air curigenan atau ini? Oh, di mana mas rumahnya? Wangkopo. Terus harus banyak belas. Oh, berarti sampai beli air tangan sunang oleh odo. Beli ya? Curigenan itu ya? Berapa? Oh, nggak lompong soalnya ya. Jika terus prihatin, jadi bagaimana harus menghemat. Mau bajunya tuku sama harus biar entah banyu. Nah itu kita harus punya langkah, punya upaya bagaimana nih musim kemarau ini tidak kekurangan air. Soalnya air itu penting mungkin. Kalau Bu Guru itu mending punya uang cuma tidak punya air ya. Kalau tidak punya uang masih bisa diusahakan bekerja. Kalau airnya tidak ada itu yang kerepotan, kesulitan. Ya. Jadi air itu sangat penting. Ketersediaannya harus dijaga dengan cara tadi
menanam pohon-pohon di sekitar lingkungan kita supaya kalau musim penghujan bisa menyerap air sebanyak-banyaknya. Kalau ada pohon-pohonnya, maka sumber airnya tidak akan habis, sumur itu tetap ada. Ya. Dari sini paham ya? Ya. Pembelajaran hari ini, alhamdulillah sudah kita selesaikan bersama anak-anak. Ya. Jadi untuk materi minggu depan dipelajari aktivitas manusia, aktivitas ekonomi manusia ya. Minggu depan dipelajari. Ya. Supaya nanti anak-anak waktu pelajaran sudah punya pengetahuan dengan membaca. Jadi jangan lupa membaca adalah kunci sukses. Baca bukunya, ya. IPS itu menarik kalau kalian mau membaca, ya. Dipimpin berdoa dulu sebelum berakhirnya pelajaran. Pas. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.